hasil D itu berbeda-beda angkanya. Mirip tapi berbeda. Karena selisihnya kalau saya di internal beda tipis memang. Sangat tipis. Data tidak bisa kita validkan. Berapa angkanya saya tidak bisa validkan itu. Tapi hitungan dirinya sekarang berdasarkan KPU berapa? Kalau dari KPU kita 120 selisih. Kita dapat berapa? Dan nanti dapat berapa? Saya dapat 2088. Itu di hitungan KPU kota. Peringkat kedua. Ya, Di hitungan ya, kita itu yang resmi dulu. Maksudnya yang kota umumkan. Berjenjang. Ya. Kalau yang peringkat pertama 228. 2208. kita selisih 120. Gitu. Tapi pada saat dia berjenjang, itu makin berjenjang makin tinggi. Gitu. Asumsinya kita kan makin berjenjang makin menempel ini barang. Pastinya. Gitu. Bukan makin melebar. Gitu. Ini dia makin melebar. Nah, dari situ baru kita jalan cari data. Ini yang mana? Yang salah di mana itu? Ternyata setelah kita track, memang ada dari hasil D dan plano itu ada yang berbeda. Gitu. Kalau yang kita dapat datanya dari mana? Dari penyelenggara pasti. Karena kan hasil D itu pasti dari penyelenggara, plano itu sudah pasti dari penyelenggara. Kita kalau saya di tim U itu tidak pernah patokan dengan C hasil, gitu. Apalagi kita tidak dikasih akses, akhirnya kita pakai mandat yang lain. Kalau mandat yang lain kita pakai kan kita untuk memprotes suara yang ada di kecamatan atau di TPS ini kita tidak diperbolehkan sama PPK. Karena yang diperbolehkan hanya mandat partai. Mandat partai kan ini kita tidak bisa tidak bisa protes soal itu karena partai. Kalau khusus di Dapil 5 ya kondisinya begitu. Memang ada saksi dia kalau saya nggak tahu kalau Mario karena Mario kan baru Kalau dari saya jelas saya dirugikan soal saksi karena semua caleg yang kita menyetor uang saksi tapi kita tidak menemukan saksi di sehingga C1 itu sangat sulit. Kita jangan ngomong di TPS, kita ngomong di perhitungan PPK. Perhitungan PPK itu kita tidak punya akses untuk memprotes misalnya ada perselisihan suara di situ. Jadi memang terblok kita punya akses untuk memprotes ini suara yang misalnya kita menganggap itu misalnya kita ada suaranya misalnya 5 benda dari situ kurang, cara memprotesnya bagaimana? Sedangkan PPK sendiri punya regulasi hanya saksi partai yang bisa memprotes itu. Sedangkan di partai sendiri, kalau khusus di Dapil 5, internal pengurus partai itu yang mengurus saksi. Jadi kalau saya secara langsung pasti merasa dirugikan. Karena kelihatan dari isian C1 plano itu pasti kalau dia pengurus pasti dia punya suara satu di situ. Harusnya kan ini dibuat adil, tidak boleh ada saksi digunakan internal partai untuk mendapatkan suara di situ. Karena dari awal memang kita di DPC itu dijelaskan tidak ada saksi caleg, yang ada saksi partai. Kalau ada saksi partai di sini, orientasinya begini. Kalau kami membayar uang saksi, terus internal partai yang mengurus, kemungkinan besarnya potensi untuk digunakan saksi ini pasti internal partai digunakan, bukan kami sebagai caleg. Potensinya kan begitu. Ya, harusnya sebenarnya awalnya sudah benar. LSP yang mengurus saksi
Tapi dengan berjalannya waktu, saksi ini tidak mampu dihadirkan oleh LSM. Akhirnya dikembalikan ke caleg. Kami diberikan beberapa TPS untuk mengisi dalam waktu 3 hari. Mencari orang di dalam satu kecamatan atau satu kelurahan di tiap TPS dengan pemilih di TPS yang sama kan itu tidak gampang. Kita kayak saya misalnya dikasih 109 TPS untuk mengisi. Akhirnya 109 TPS ini yang saya dorong karena waktunya mepet cuma 3 hari, yang saya bisa isi cuma 85 juga ini tidak bisa diakomodir semua sama